Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprinda Tiarasari dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2A. Di sini saya akan membuat video tutorial fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan pivot table. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pengolah Data 1 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Baik, langsung saja kita ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel acuan yang berbentuk horizontal, dan fungsi VLOOKUP digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel acuan berbentuk vertikal. Langsung saja kita ke Excel. Di sini saya memiliki data penjualan HP di toko Maju Jaya Elektronik. Di sini ada kode barang, nama barang, kemudian kategori akan kita cari menggunakan fungsi HLOOKUP, harga satuan, jumlah, total harga, kode diskon, dan diskon yang akan kita cari menggunakan fungsi VLOOKUP. Sebelumnya, di sini saya memiliki sheet kategori barang yang berisi kode barang dan kategori. Kemudian di sheet selanjutnya ada diskon, yaitu kode diskon dan diskon. Langsung saja kita ke tabel rekapitulasi. Kita akan mencari kategori di sini menggunakan acuan yaitu kode barang. Caranya cukup mudah. Kita sama dengan HLOOKUP. Kita menggunakan HLOOKUP karena tabel sebelumnya atau tabel acuan kita yaitu tabel berbentuk horizontal. Kemudian kita klik, buka kurung, kita pilih lookup value, kode barang, kemudian koma. Selanjutnya tabel array. Tabel array ini adalah tabel acuan kita di sini di kategori barang. Kemudian kita blok tanpa menggunakan header. Kita tanpa mengeblok header juga. Kemudian koma. Selanjutnya kita masukkan row index num. Itu adalah di mana kita akan memunculkan data di kolom berapa. Karena kategori berada di kolom kedua, maka kita ketikkan 2, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini mengalami kesalahan di mana VV harusnya itu Vivo dan bukan Samsung, kemudian data di bawahnya juga salah. Tenang saja, kita akan mengatasinya dengan cara yang cukup mudah. Caranya kita tinggal menambahkan false di sini, koma ring lookup ini kita pilih false. Dan untuk memunculkan data secara otomatis di bawahnya kita tekan F4 atau manual dengan menambahkan fungsi dolar seperti ini, simbol dolar seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, maka data akan muncul sesuai dengan tabel acuan yang kita miliki. Untuk VLOOKUP sama seperti HLOOKUP tadi, tinggal kita masukkan, tinggal sama dengan, kemudian VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yaitu kode diskon. Kemudian koma, tabel array-nya di sini, di sheet kedua, kita blok, ingat, kita blok tanpa menggunakan header. Kemudian koma, di kolom berapa tabel yang ingin kita munculkan. Di sini akan memunculkan diskon, maka menuliskan 2 dan berada di tabel 2, maka kita tuliskan 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Selanjutnya yaitu COUNTIF. Fungsi COUNTIF digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat pada range tertentu. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya akan mencari banyaknya Vivo dari kategori yang ada ini, dari tabel kategori ini. Caranya sama dengan COUNTIF, buka kurung, range-nya itu yaitu kategori. Kita blok kategori, semua data kategori. Kemudian koma, kriteria. Di sini
kriteria apa yang akan kita munculkan. Karena kita akan mencari banyak Vivo, maka kita ketikkan kriteria Vivo. Jangan lupa untuk mengawali dengan tanda petik Vivo, kemudian beri petik lagi, tutup kurung. Nah, untuk tulisan ini harus benar-benar diperhatikan, karena apabila ada salah satu huruf yang salah, misalnya I, kita menggunakan I besar, maka tidak akan muncul data yang kita inginkan. Jika sudah, kemudian klik Enter. Nah, jadi untuk banyaknya Vivo dari tabel kategori ini adalah sebanyak 10. Kita lakukan hal yang sama pada Samsung, sama dengan CONIF, buka kurung, kita blok range-nya, kemudian koma, kita lihat kategori apa yang kita cari, itu Samsung, tanda petik, tulisan Samsung, tutup kurung, lalu tekan Enter. Jadi banyaknya Samsung dari tabel kategori adalah sebanyak 9. Kemudian untuk Oppo sama dengan CONIF, buka kurung, kita blok range-nya, koma, Oppo, kita ketikkan kriteria Oppo, tutup kurung, lalu tekan Enter. Dan untuk Nokia juga sama dengan CONIF, buka kurung, kita blok range-nya, kita ketikkan kriteria Nokia, tutup kurung, lalu tekan Enter. Nah, itu adalah untuk fungsi COUNTIF. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi SUMIF, digunakan untuk menjumlah seluruh data angka dari sederetan angka khusus untuk angka yang memenuhi kriteria tertentu. Langsung saja kita ke contoh. Kita akan mencari total Vivo dari kategori Vivo ini dan jumlah ini. Sama dengan SUMIF, buka kurung, kita pilih range di sini yaitu kategori, kita blok seluruh data range, kemudian koma, kriteria. Kita akan memunculkan total Vivo, maka kita akan memasukkan kriteria yaitu Vivo. Jangan lupa untuk menambahkan tanda petik di depan dan di akhir. Kemudian koma, sum range. Range yang akan kita jumlahkan yaitu data jumlah. Kita blok semua datanya untuk data jumlah. Kemudian kita tutup kurung, lalu tekan Enter. Maka untuk total Vivo dari kategori dan jumlah ini ada sebanyak 14. Lakukan hal yang sama untuk total Samsung. Sama dengan SUMIF, buka kurung, pilih range-nya di sini kategori, kita blok, kemudian kriteria, kita akan mencari kriteria apa? Kita akan memunculkan data Samsung, tutup kurung, kemudian kita tambahkan sum range yang akan kita jumlahkan yaitu tabel jumlah, lalu tutup kurung, lalu tekan Enter. Untuk jumlah Samsung yaitu sebanyak 13. Kita akan mencari untuk total Oppo, sama dengan SUMIF, kita blok range-nya yaitu kategori, kemudian koma, kriteria yang akan kita cari yaitu Oppo, diawali dengan tanda petik, ketikkan Oppo,
tutup petik, koma, sum ring yang akan kita jumlahkan yaitu tabel jumlah. Kita blok semua. Tutup kurung lalu tekan enter. Untuk jumlah atau total Oppo adalah sebanyak 13. Kemudian untuk total Nokia sama dengan sum if ringnya adalah kategori, kemudian masukkan kriteria, kita akan mencari Nokia, sum ring yang akan kita jumlahkan yaitu tabel jumlah. Kita blok tabel jumlah, lalu tutup kurung dan tekan enter. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu pivot table, merupakan menu yang terdapat pada Microsoft Excel di mana berupa tabel interaktif yang akan memudahkan kita untuk menganalisa dan membandingkan sejumlah data. Caranya, kita blok tabel yang kita miliki. Kemudian kita pilih Insert, kita pilih Pivot Table. Di sini ada Create Pivot Table. Karena saya menggunakan format as tabel untuk tabel saya, maka di sini akan muncul tabel 1. Apabila tidak menggunakan format as tabel, maka di sini akan muncul misalnya A1 sampai Z5 seperti itu. Kemudian kita klik OK. Maka di sini secara otomatis akan muncul sheet baru. Dan di sini muncul data-data sesuai header tabel yang kita blok tadi. Di sini saya akan memunculkan kategori, kemudian nama barang, kemudian harga satuan, jumlah, total harga, potongan harga, dan total pembayaran. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada tersembunyi. Jika kita klik seperti ini, dia hanya muncul Nokia saja. Jika kita klik lagi, maka akan muncul Nokia G20 dan Nokia X20 itu. Seperti ini, sama. Kemudian secara otomatis di sini akan memunculkan sum dari data yang kita pilih. Semua akan secara otomatis menggunakan rumus atau fungsi sum. Di sini kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya untuk harga satuan di sini saya akan mencari rata-rata average. Maka kita pilih di sini field setting, kita pilih average. Maka custom name-nya average of harga satuan. Jika sudah, lalu klik OK. Di sini akan muncul average atau rata-rata dari harga satuan. Dan untuk jumlah saya akan menggunakan max. Kita pilih field settings, kita pilih max, custom name-nya max of jumlah, kemudian klik OK. Di sini adalah jumlah maksimal pembelian Nokia, Oppo, Samsung, Vivo. Dan ini total harga. Kita menggunakan misalnya min, kita pilih field setting, kita pilih min, lalu klik OK. Seperti itu. Selain itu, di sini juga kita bisa mengubah tabel sesuai dengan keinginan kita, semenarik mungkin. Kita pilih desain, lalu kita pilih desain seperti apa yang kita inginkan. Pivot table styles, kita pilih misalnya ini. Demikian video tutorial VLOOKUP dan HLOOKUP, kemudian SUMIF, CONIF, dan pivot table. Semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.